Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau ajak kita dulu membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat pertama sampai 6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacakan secara bersama-sama saudara. Seperti biasa perlahan-lahan saja, kita tidak perlu kebut-kebutan supaya kita dapat menyimaknya dan memahami apa yang sedang ditulis dan disampaikan dalam firman ini. Saya akan bacakan judul perikopnya, nanti setelah itu kita bersama-sama membaca secara perlahan-lahan. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan, 1, 2, 3 ya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya, ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya, ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel, ayat 5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat, ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, melalui pembacaan kita ini kita mau merenungkan dulu sebuah tema kecil dari firman Tuhan ini, yaitu rahasia kekuatan hidup dan kerajaan Yosafat. Saya ulang, rahasia kekuatan hidup dan kerajaan Yosafat. Dari mana tema ini muncul? Dari ayat 5 saudara. Ayat 5 berkata demikian, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Yosafat. Tema ini sangat menarik bagi saya. Karena apa? Karena firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita, berdirinya kerajaan Yosafat dan tetap kuat kokoh, itu karena Tuhan yang mengokohkannya. Artinya karena Tuhan yang menopang. Artinya karena Tuhan yang menyertai. Artinya karena Tuhan yang mendukung kerajaan itu. Sehingga kerajaan yang sedang dipimpin oleh Yosafat itu benar-benar kuat dan kokoh. Kalau saudara nanti baca terus, saudara akan temukan di sana timbul ketakutan di kerajaan-kerajaan yang dekat Yerusalem pada waktu itu, sehingga mereka tidak berani memerangi kerajaan Yosafat. Tetapi yang mereka lakukan sebaliknya, apa itu? Membawa upeti-upeti kepada Raja Yosafat, termasuk dari Arab, datang mengantarkan persembahan-persembahan. Itu sebabnya tadi dikatakan Yosafat itu menjadi kaya dan sangat terhormat. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang mengokohkannya. Amin saudara. Amin saudara. Oh, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya begini saudara. Kalau saudara menangkap dan memahaminya, ayat ini sedang mau memberitahukan kepada kita atau firman ini, bahwa apa yang dipikirkan orang selama ini atau dikatakan orang, kalau orang semakin dekat kepada Tuhan, kalau orang semakin mengasihi Tuhan, maka dia akan miskin. Firman Tuhan ini melumpuhkan itu. Dan bukan hanya Yosafat sebenarnya. Kalau saudara ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, termasuk Ishak. Di tahun kekeringan, diberkati Tuhan 100 kali lipat. Tuhan membuat dia kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya.
itu Ishak. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang berkata, orang yang dekat kepada Tuhan, orang semakin mencintai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu, hidupnya akan semakin miskin, semakin kere. Tidak sesuai dengan firman. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahukah saudara, ada begitu banyak orang tidak mau all out dengan Tuhan. Tidak mau lebih serius, tidak mau lebih sungguh-sungguh, karena mereka takut akan semakin merosot di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, itu pemikiran yang salah. Justru kita perhatikan saudara, melalui Yosafat ini, Tuhan itu iya dan amin menepati janjinya. Lagi diganas-ganasnya corona itu tempoh hari, kita juga sudah berbicara tentang Yosafat ini dari 2 Tawari pasal 20. Ketika dia dikepung dari 3 negara. Masih ingat itu? Amon, Moab, Meunim itu. Tetapi tangan Tuhan membela dia. Nah, saudaraku, saya terlalu yakin dan percaya ketika kita berbicara diberkati, kokoh, kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita semua mau. Tidak ada satupun yang tidak mau akan hal itu. Amin. Amin. Tapi perlu kita belajar pada saat ini. Dari apa? Dari rahasia apa yang dilakukan Yosafat, sehingga firman Tuhan dengan begitu lantang berkata, maka Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Saya percaya itu tidak terjadi otomatis atau bim salah bim, tidak. Seperti yang banyak diharapkan oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pada saat ini kan banyak ngawur, saudara. Ngawurnya itu apa? Maunya itu baru 2 kali dia langsung kaya, diberkati, berlimpah-limpah. Itu ngawur itu. Tidak melakukan apa-apa, maunya diberkati. Itu ngawur, itu kekristenan yang ngawur. Saya tidak tahu itu Alkitabnya dari mana. Kalau dikatakan maka kerajaan Yosafat itu begitu kuat dan kokoh, dan kerajaan-kerajaan di sekeliling Yehuda itu memiliki rasa takut dan gentar terhadap kepemimpinan Yosafat, itu bukan tanpa alasan. Itu ada alasannya. Itu yang mau kita pelajari pada saat ini. Biar kehidupanmu semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan Yosafat? Kita lihat yang pertama, saudara. Di dalam ayat 3 sampai ayat 4a dikatakan demikian. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, ayat 4a, melainkan mencari Allah ayahnya. Ternyata rahasia kenapa Yosafat ini begitu kuat dan kerajaannya begitu kokoh. Di dalam ayat 3 dikatakan karena Tuhan menyertai dia. Tapi kenapa Tuhan menyertai dia? Perhatikan ayat 4a dikatakan Yosafat mencari Allah ayahnya. Jadi yang pertama itu Yosafat hidup mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan raja ini. Raja Yosafat ini merupakan generasi kelima dari Raja Daud. Anak Daud itu Salomo. Anak Salomo itu menggantikan dia Rehabeam. Terus setelah Rehabeam itu mati, di tangan Rehabeam kan kerajaan pecah menjadi kerajaan Israel Utara, itu yang disebut dengan Israel. Kerajaan Selatan itu yang disebut kerajaan Yehuda yang ada di Yerusalem. Utara itu Samaria. Nah, lalu setelah Rehabeam muncul Abia. Setelah Abia Asa. Asa itu bapaknya Yosafat ini. Setelah Asa Yosafat yang memerintah di sana. Nanti saudara cek dalam Alkitab. Kira-kira dikatakan seperti itu. Yang menarik itu bagi saya dikatakan Yosafat itu hidup mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Selama pemerintahan ayahnya, betul kerajaan itu sudah mulai bagus, tapi mendekati akhir-akhirnya
Kalau saudara nanti baca dalam 2 Tawarikh pasal 16 itu, sedikit Tuhan agak menyinggung Asa. Kenapa? Karena dia mulai bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, kerajaan tidak mengasihi Tuhan untuk berperang. Sehingga muncullah pernyataan Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 16 itu yang berkata, engkau salah, padahal mataku itu menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati dengan aku, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau aku menemukan orang-orang bersungguh hati dengan aku akan mencurahkan kekuatanku kepada mereka. Tetapi setelah Asa naik Yosafat, saudara, saya percaya mungkin dilihat ada sedikit pergeseran di sana. Maka saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat dikatakan, melainkan mencari Allah ayahnya. Dia tidak mencari Baal-Baal, dia tidak mencari pertolongan dari mana-mana, dia tidak mencari kekuatan dari mana-mana. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat itu, dia memutuskan di dalam hatinya untuk mencari Allah ayahnya. Saudara tahu di dalam teks Ibrani, kata mencari itu ditulis dengan kata daras. Kata daras itu, saudaraku, diartikan mencari untuk menemukan sesuatu. Mencari untuk menemukan sesuatu itu, saudaraku, sifatnya begini. Orang ini tidak kenal lelah. Dia melakukan upaya-upaya usaha untuk mencari sesuatu itu sampai dia menemukannya. Itu pengertian daras itu. Jadi yang dilakukan Yosafat itu, dia terus berusaha. Dia berkomitmen, dia berupaya untuk mencari Allah ayahnya. Kira-kira apa yang dicari dari Allah? Kalau kita mau pelajari lebih dalam, yang dicari dari Allah itu, saudaraku, cara-cara hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Itu yang dicari. Dan ketika dia temukan itu, saudaraku, dia berusaha untuk melakukannya. Karena ayat 4b berkata begini, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi hasil pencarian Yosafat tentang Tuhan itu, tentang jalan-jalan Tuhan, tentang cara hidup di dalam Tuhan, ketika dia menemukannya, dia mengambil keputusan, dia bertekad untuk mengikuti cara-cara itu, untuk memakai cara-cara Tuhan itu, membangun kehidupannya dan membangun kerajaannya. Oleh karena itulah ayat 3 berkata, Tuhan menyertai Yosafat. Halo? Ini penting, saudara. Ini penting sekali. Kenapa ini penting? Karena kekuatan saudara, kalau saudara mau benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada di sana. Kita sudah lewati ya, sekarang udah masuk bulan November. Dari mulai merebaknya corona dari Februari, saya selalu ingatkan kepada saudara, kalau engkau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, itulah yang menjadi jaminan perlindungan dalam kehidupan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Itulah jaminan kekuatan kita. Itulah jaminan kekokohan kita. Karena ketika kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia akan memberikan sokongan kepada kita. Dia akan memberikan topangan kepada kita. Itu sebabnya saya mau katakan demikian. Jangan ragu untuk hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan ragu. Begitu saudara mengizinkan keraguan masuk dalam hatimu, secara perlahan-lahan itu bisa menghamiri kerohanianmu. Dan perlahan hatimu bisa dipengaruhi dan akhirnya benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Dan kekhawatiran akan selalu menguasai pikiran dan hati saudara.
Saya sangat tertarik apa yang dikatakan di sini. Itu sebuah keputusan, itu sebuah tekad untuk mencari Tuhan. Untuk mempelajari jalan-jalan hidup di dalam Tuhan. Dan ketika dia tahu, ketika dia menemukannya, perhatikanlah ayat 4b, apa yang dikatakan di sana. Dikatakan, saudaraku, ia hidup menurut perintah-perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yang lain disingkirkan. Dia benar-benar fokus melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dia kerjakan. Itulah rahasia pertama kekuatan, kekokohan Yosafat maupun kerajaannya. Karena apa? Dia punya komitmen untuk mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua kita lihat. Kita lihat di dalam ayat 6 dikatakan demikian. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Hal kedua yang dilakukan Yosafat itu, setelah dia mencari Tuhan dan menemukan jalan-jalan Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan itu. Yang kedua, dia mengikuti Tuhan dengan tabah hati. Yosafat itu mengikuti Tuhan dengan tabah hati. Apa sih tabah, saudara? Kalau di terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh saudara lihat di sana. Ketabahan itu berbicara keteguhan hati, kekuatan hati untuk menjalani hidup yang di dalamnya mungkin serba ada persoalan gitu loh. Itu tabah. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam teks Ibrani kata tabah yang ditulis di sini tidak hanya seperti itu artinya. Itu sebagian kecil saja. Tetapi kata tabah di sana saudaraku ditulis di dalam teks Ibrani itu dengan wayikbah. Itu berasal dari kata gabah. Kata gabah itu adalah kata kerja dasar yang artinya dengan senang hati, atau juga kemauan yang kuat, atau juga perasaan bangga. Itu arti gabah itu. Bukan gabah beras, bukan. Bukan itu. Nah, dari kata dasar kerjanya itu gabah itu artinya senang hati, kemauan yang kuat, kemudian ada perasaan bangga. Dan biasanya ini dilakukan seseorang dengan perasaan yang agak, kalau mungkin bahasa-bahasa pasarannya sekarang ya, bahasa gaulnya agak lebay ini. Senang hatinya itu lebay, karena dikatakan sana begini, perasaan yang merasa melambung tinggi gitu loh. Saudara pernah merasa begitu ya? Senangnya itu, sukacitanya itu tidak sekedar senang, tidak sekedar sukacita rata-rata, enggak. Tapi perasaan ini rasanya melambung tinggi gitu loh. Itu yang dimaksud dengan kata gabah itu. Tetapi ketika ditulis ini, ditulis oleh Ezra, kata gabah itu berubah menjadi kata wayikbah. Itu ada artinya. Kata dasar kerjanya itu gabah, artinya bersukacita, perasaan yang melambung tinggi. Itu netral. Tapi ketika diubah menjadi wayikbah, ditambah awalan wa di sana disertai dengan yik, itu ada artinya. Dia bukan lagi sekedar kata dasar, tapi kalau di dalam tata bahasa Ibrani itu disebut dengan konsekutif imperatif. Artinya apa? Satu tindakan yang sudah dilakukan dan yang akan terus dilakukan oleh seseorang
Dan di situ kata ganti orang ketiga tunggal maskulin, yaitu Raja Yosafat. Jadi ketika ditulis ini dengan kata Wayikbah, itu artinya begini saudara. Yosafat ini mengikut Tuhan dengan bersukacita. Sukacitanya itu tidak sekedar sukacita biasa, tapi ada perasaan yang sangat senang sekali. Perasaan melambung tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena dia telah melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Kan ini kan berangkat dari pencariannya akan jalan Tuhan itu, akan Tuhan itu. Jadi setelah Yosafat ini mencari Tuhan, dia menemukan cara-cara hidup di dalam Tuhan, lalu dia terus berupaya melakukannya. Ketika dia melakukannya, ada sebuah sukacita yang berlimpah-limpah di hatinya karena dia melakukan perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Dan itu akan terus selalu begitu. Lalu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai tabah. Saya pikir sah-sah saja. Karena apa? Karena di dalam perjalanan mengikuti jalan-jalan Tuhan itu tidak selalu semulus yang dipikirkan orang. Ada di sana pergumulan. Mungkin ada di sana tangisan. Mungkin saudaraku kadang-kadang kayak jatuh bangun juga. Tetapi dia jalan terus. Dia lakukan terus. Dan ketika dia melakukannya, ada sukacita yang melimpah dari dalam hatinya. Itu maksud tabah di sini. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, itu artinya begini. Dengan sangat senang hati. Sekalipun mengikuti jalan Tuhan ini kadang-kadang berat. Sekalipun mengikuti jalan Tuhan ini kadang-kadang harus menghadapi masalah. Tetapi dia dengan sangat senang hati, penuh kegirangan, kegembiraan, bahkan perasaannya melambung tinggi. Oleh karena apa? Dia berhasil melakukan firman Tuhan. Saya pikir saudara, kalau memang seperti ini konteksnya, ya wajar saja lah ya. Tuhan menyokong dia ya saudara ya. Amin. Wajar saja saya pikir saudara. Karena apa? Mentalnya juga udah mental pemenang gitu loh. Betul nggak saudara? Udahlah, saya katakan tidak apa-apa. Kita pakai kata dengan tabah hati itu tidak apa-apa lah gitu loh. Tapi saudara tahu dari kata dasar, kata tabah itu di teks Ibrani itu yang ditulis dengan gabah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia bersukacita. Kan ini sangat kontras dan sangat paradoks dengan cara-cara hidup orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini kan kebanyakan, saya percaya di GBI Putu Sibau tidak ada lah ya. Itu hanya perasaan saya aja. Kenyataannya belum tentu juga begitu gitu loh. Kebanyakan kan orang Kristen merasa begini, begitu dia mengalami persoalan agak mentok sedikit di dalam perjalanannya mengiring Tuhan, mulai ngambek kan begitu. Lalu mulai tidak mau tanya Tuhan lagi, mulai tidak mau doa lagi. Mulai meragukan Tuhan, jangan-jangan nanti Tuhan tidak setuju dengan apa yang saya mau. Mulai begitu. Oh, itu tidak ada di kamusnya Yosafat. Halo. Ayo kita belajar dari Yosafat yuk. Saya terlalu yakin sekali. Kalau saudara adalah orang yang tidak ingin disertai Tuhan dan tidak ingin diberkati Tuhan, saya mau katakan demikian. Saudara salah datang beribadah di tempat ini. Kayaknya bukan ini tempatnya bagi saudara. Tapi kalau saudara orang yang benar-benar rindu disertai Tuhan, rindu ditopang Tuhan, rindu diberkat Tuhan, saudara orang yang tepat datang di sini karena kita belajar ini. Tapi bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana? Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yosafat itu. Yang pertama, mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengikut Tuhan dengan tabah hati.
saudara yuk. Sudahkah engkau menghadapi masalah di dalam pengiringanmu akan Tuhan? Kalau sudah, ingat Yosafat. Ingat Wayikba. Ingat Gabah. Ayo, itu perasaan yang benar-benar tulus bersuka cita. Oleh karena dia melakukan firman Allah sekalipun dia terseok-seok waktu melakukannya. Sehingga saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada ayah Yosafat di 2 Tawari pasal 16 itu, bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati dengan dia, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Saya percaya itulah yang terjadi kepada Yosafat. Tuhan lihat hatinya Yosafat yang begitu rindu mencari Tuhan. Tuhan lihat keputusan Yosafat dengan tekad mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, tetapi dia tetap dengan sukacita mengkondisikan hatinya melakukan firman. Saya percaya atas dasar itu Tuhan berkata, Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Amin. Engkau ingin diberkati, engkau ingin disertai, engkau ingin dikokohkan hidupmu, pekerjaanmu, usaha, bisnismu. Ayo lakukan ini. Lakukan. Seperti yang dilakukan Yosafat dengan penuh sukacita. Yang ketiga, kita lihat. Apa yang dilakukan Yosafat sehingga hidupnya begitu kuat dan kerajaannya, saudara. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Atau saya baca mulai ayat 8, saudara ya. Atau ayat 7 deh, ayat 7 ya. Dimulai biar nyambung, biar saudara enggak susah mikirnya. Ayat 7 berkata demikian. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Keren sekali. Hal yang ketiga yang dilakukan Yosafat itu mengajar umat hidup sesuai hukum Tuhan. Keren banget. Saya percaya ini pun berangkat dari pengalaman. Setelah Yosafat melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menyokong, menopang dia. Bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata atas kehidupannya. Oleh karena dia mencari Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan tabah hati. Maka perhatikan pada tahun ketiga pemerintahannya. Apa yang dilakukan? Dia mulai memanggil orang-orang bersama dengan orang-orang Lewi. Dan mengutus mereka ke seluruh kerajaan Yehuda. Tujuannya untuk apa? Dikatakan untuk mengajar bangsa itu mengerti kebenaran Allah. Itu intinya. Saudara mau kuat di dalam Tuhan, perkuatlah pemahamanmu, pengertianmu akan kebenaran Allah. Yosafat tahu itu. Sehingga dilakukan sesuatu yang agak berbeda, saudara. Dia berani melakukan terobosan itu. Itu sebabnya kalau dilihat di dalam tokoh-tokoh raja-raja di Yehuda, salah satu yang melakukan terobosan-terobosan itu, revival di sana itu adalah Yosafat. Karena saudara perhatikan, lazimnya di Israel itu yang mengajar orang akan kebenaran-kebenaran itu para imam, nabi. Tapi ini perhatikan, mulai ayat 7 itu dikatakan demikian. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota lain.
Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Ini yang seharusnya. Tugas itu sebenarnya ada di kaum Lewi ini. Tapi Yosafat dengan berani melakukan sebuah terobosan. Dimunculkan lagi yang lain. Saya percaya mereka diajar dulu. Lalu setelah itu mereka diutus ngajar ke seluruh kerajaan Yehuda. Apa yang diajarkan? Kebenaran Tuhan. Karena Yosafat lihat, Yosafat tahu ketika dia hidup di dalam Tuhan, ketika dia menuruti jalan Tuhan, bahkan dengan tabah hati, dia lihat penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan, bahkan dalam kerajaannya. Dia lihat tangan Tuhan sungguh nyata menopang dia, menopang kerajaan itu. Maka muncul niat di dalam hatinya, akan lebih kuat lagi kalau semua bangsa ini menjadi orang yang mengenal Allah, menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Apa artinya bagi kita? Saudara rindu melihat keluargamu kuat di dalam Tuhan, ajar mereka kebenaran Allah. Itu. Saudara-saudara yang dipercayakan Tuhan sebagai pimpinan di kantor kah, di pekerjaan kah, apa segala macam, ajar bawahanmu mengenal kebenaran Tuhan. Karena itu akan memperkuat kehidupanmu. Itu akan memperkuat posisimu. Itu akan memperkuat rumah tanggamu. Hanya keluarga yang tidak tahu firman yang rapuh pertahanannya. Jangan anggap enteng firman, saudara. Kalau minggu lalu saya katakan demikian. Kenapa Simson yang dipilih Tuhan itu begitu rapuh dan kacau kehidupannya? Karena tempat dia bergaul itu salah. Simson ada di komunitas yang salah. Simson lebih banyak bergaul di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga cara-cara hidup orang-orang tidak mengenal Allah itu mewarnai kehidupan Simson. Sehingga bagi Simson tidak berdoa pun tidak apa-apa. Saya berharap jangan sampai saudara begitu loh. Jangan sampai saudara berpikir tidak doa pun tidak apa-apa, tidak baca firman pun tidak apa-apa. Dengar baik, pertahananmu itu secuil. Ketika datang badai menghampirimu, saya pastikan pagi menjelang siang ini saudara pasti tunggang langgang. Pasti. Saya tidak katakan semoga enggak, pasti hidupmu pasti tunggang langgang. Seorang suami kalau tidak berakar dalam firman Tuhan, begitu engkau keluar dari rumah, ada kuntilanak yang cantik main mata denganmu, kau pasti tumbang. Pasti itu. Karena apa? Engkau tidak kuat berakar di dalam Tuhan. Begitu ada godaan lain, ada godaan daging, engkau pasti menyerah. Karena apa? Engkau tidak berakar di dalam pengajaran firman Tuhan. Tapi saya sangat tertariklah, saya sangat bersyukurlah, dan saya sangat bangga terhadap Yosafat ini. Dia malah diberkati Tuhan secara luar biasa. Ayo perhatikan, saya baca selanjutnya. Yang saudara pikir saya hanya cerita-cerita begitu aja. Perhatikan ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Nalo. Apa itu namanya? Bukankah itu keseganan? Ayo. Artinya apa? Semakin engkau kuat berakar di dalam kebenaran, semakin engkau kuat memperdalam imanmu di dalam kebenaran, semakin engkau kuat menanamkan keluargamu dalam kebenaran. Dengar baik, wibawa ilahi akan mewarnai keluarga. Ada wibawa ilahi. Sehingga mereka, waduh, gimana ya? Dan nyaman, mau ngomong sama orang itu segan gitu. Karena apa? Mereka melihat ada kemuliaan dalam kehidupan. Itu yang dialami Yosafat loh. Nah, kita lihat seterusnya. Dari antara orang Filistin, siapa orang Filistin ini? Musuh bebuyutan orang Israel. Ada yang membawa kepada Yosafat persembahan. Bukankah ini hal-hal yang mustahil sebenarnya? Halo? Dan perak sebagai upeti.
Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat 12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang Nehemia. Ingat ya, salah satu yang menghalang-halangi mereka untuk membangun tembok Yerusalem itu adalah orang Arab. Saudara masih ingat itu? Tapi perhatikan ini. Orang Filistin yang musuh bebuyutan orang Yehuda itu, sekarang mereka balik datang membawa upeti kepada Yosafat. Orang Arab yang tadinya menghalangi mereka membangun tembok Yerusalem, sekarang mereka datang berduyun-duyun membawa persembahan beribu-ribu ekor. Siapa yang melakukan itu? Dia, pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Artinya saudaraku, Tuhan mau membuktikan kalau engkau sungguh-sungguh dan serius mencintai Tuhan, all out dengan Tuhan, mati-matian dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan imanmu itu. Amin. Bahkan apa yang ditulis oleh Salomo di dalam kitab Amsal, kalau hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Digenapi itu di sini. Amin enggak saudara? Wibawa itu enggak perlu dicari-cari. Wibawa itu akan datang sendiri. Pada saat kapan? Pada saat engkau serius di dalam Tuhan. Pada saat engkau serius mencari Tuhan dengan tabah hati. Itu sebab selalu saya bilang begini, jangan bikin Tuhan itu ban serep. Jangan bikin Tuhan ban serep. Saudara hanya akan taat terhadap aturan-aturan rohani ketika saudara dijadwalin pelayanan. Salah. Itu namanya Tuhan itu serep. Itu artinya kita hanya melayani jadwal. Tapi Tuhan kan melihat hati saudara. Halo? Tuhan kan melihat hati. Kita bisa poles di luar. Atau coba kita lihat yuk. Kita mundur satu pasal. 2 Tawari 16 ayat 9. Ini teguran Tuhan kepada orang tua Yosafat. 2 Tawari pasal 16 ayat 9 dikatakan demikian, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, Asa. Ini kan orang tua Yosafat ini yang ditegur Tuhan ini. Karena dia bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menghadapi musuhnya. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Tetapi di ayat-ayatnya Tuhan berkata demikian, mungkin orang tidak melihat hatimu, tapi mataku itu tahu tidak? Lihat apa yang ada dalam hatimu. Saya tahu hatimu sungguh atau tidak, atau engkau sedang berkamuflase. Saya tahu. Ayo saudara, ayo. Mari kita belajar kepada Yosafat. Yang pertama, carilah Tuhan dengan segenap hatimu dan lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, ikuti Tuhan dengan tabah hati. Ingat ya, tabah hati di sana itu sebenarnya terjemahan aslinya itu senang hati, dengan bangga hati gitu loh. Sekalipun ada masalah di sana, tapi kita senang. Nah, kemudian yang ketiga, ayo perdalam pemahamanmu tentang kebenaran Tuhan. Kalau saudara seorang kepala keluarga, ajar istri anak kita mengenal Tuhan melalui kebenaran. Ajar mereka. Bila penting tiap pagi, tiap malam, ajar mereka mengenal firman. Karena di sanalah terletak kekuatan rohani kita. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Yosafat, penyertaan Tuhan dan juga sokongan dukungan dari Tuhan. Bahkan berkat-berkat materi, wibawa ilahi, Tuhan akan berikan juga di dalam kehidupanmu. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.